Hai semuanya, selamat datang lagi di Yogurt Kaspara bersama aku, Neo Kaspara. Jadi serial yang mau aku review ini judulnya Girl From Nowhere. Kenapa ini jadi serial bukan series? Karena memang setiap episodenya itu memiliki subjudul dan kayak tidak berkelanjutan gitu loh. Jadi kita misalnya nontonnya random gitu, mau episode mana dulu itu nggak ngaruh. Dan untuk serial ini sendiri itu ada 13 episode di serial Girl From Nowhere ini. Jadi tuh menceritakan seorang gadis bernama Nano. Dia ini murid SMA yang selalu jadi murid baru di sekolahnya. Jadi dia tuh pindah-pindah sekolah terus. Dan di setiap dia pindah sekolah, dia ini pasti selalu kayak mengungkapkan misteri gitu di sekolahnya. Pertamanya aku mikirnya gitu. Tapi ternyata di episode-episode selanjutnya ada beberapa kali yang dia tuh justru malah bukan jadi pahlawan gitu ya, yang mengungkap rahasia di sebuah sekolah, tapi dia justru jadi orang yang kayak memancing orang yang baik untuk berbuat jahat kayak gitu. Dan kebanyakan dari episode ini aku ngerasa banyak thrillernya sih, banyak kayak pembunuhan, terus tentang kematian gitu. Awalnya pas nonton serial ini tuh emang seru ya, apalagi pas episode pertama. Itu pasti kesannya kayak, oh berarti Nano ini bakal jadi seorang yang apa ya, kayak pahlawan gitu dan selalu mengungkap kejahatan di sekolah yang dia datengin. Terus sempat mikir juga kalau Nano itu kayak agen rahasia atau detektif kayak gitu, yang menyamar jadi siswi SMA. Tapi ternyata setelah lanjut ke episode berikutnya dan selanjutnya, itu tuh kita jadi bingung karena ternyata yang Nano mengungkap misteri di sekolah tuh kayak cuman episode 1 doang gitu. Sedangkan episode lainnya tuh ada yang Nano jadi pelakor, banyak banget loh Nano jadi pelakor di episode lain. Terus dia kayak memicu tokoh cewek lain gitu untuk membunuh dia atau untuk menyakiti orang lain. Jadi dia lebih lama-lama jadi kayak iblis gitu. Dia justru yang memancing tokoh-tokoh lain yang baik jadi jahat, dan yang jahat jadi makin jahat. Dan lama-lama karena gitu terus formulanya, jadinya bikin kita bosen gitu loh. Nanti ceritanya kayak gini lagi. Tapi meskipun kayak gitu, kalau kalian nonton nih, kalian tetap bakal penasaran untuk nyelesain semua episodenya karena ada rasa penasaran tentang siapa Nano sebenarnya gitu. Terus aku udah nonton dari episode 1 sampai 13 Girl From Nowhere season 1 ini. Dan ada satu episode yang Nano tuh dibunuh tapi hidup lagi gitu. Jadi dia tuh sebenarnya siapa sih? Apakah dia ini setan, hantu yang balas dendam atau apa gitu. Ketika nyampe di episode 13 itu tuh aku udah berharap banget tokoh Nano ini bakal diungkap gitu loh, siapa sih dia tuh sebenarnya. Dan ternyata ya sama aja gitu, nggak mengungkapkan apa-apa menurut aku. Mungkin emang cerita ini sengaja dibentuk seperti itu, entah nanti di season 2 nya mungkin bakal diadain untuk mengungkapkan siapa sebenarnya Nano. Aku juga nggak tahu sih, karena serial ini sendiri itu pertama kali tayang itu tahun 2018 dan sekarang kan udah 2020 ya. Dan aku belum nemuin kayak berita-berita kalau serial ini tuh ada kelanjutannya gitu. Kalau kalian sering nonton film Thailand atau serial Thailand, terus kalian juga suka nonton iklan-iklannya Thailand, itu tuh pasti kayak selalu punya pesan yang ingin disampaikan gitu loh.
Cuman kayak pesan yang ingin disampaikannya tuh menurut aku selalu ketara banget, kayak bener-bener pesannya tuh kayak ditunjukin dengan keras gitu loh, ngerti gak sih maksudnya? Kayak iklan layanan masyarakat gitu loh jadinya. Apalagi ini kan tayangnya di Netflix. Kalau menurut aku sendiri sih justru bisa ngebosenin kalau serial itu sendiri terlalu ngasih pesan yang jelas banget gitu loh, dan kebanyakan pesannya tuh kayak pesan-pesan moral gitu. Jadi kayak film yang masih dibikin sama anak SMA atau SMK gitu loh jadinya menurut aku. Cuman tetap seru. Terus beberapa hal yang nggak aku suka dari series ini itu solusi tokoh-tokoh di sini untuk menghadapi masalahnya tuh kayak terlalu dipaksakan gitu loh menurut aku, karena kebanyakan episode di serial ini tuh pasti solusi si tokoh tuh pasti membunuh gitu. Kenapa sih harus membunuh? Ya siswa SMA misalnya pacarnya direbut sama cewek lain, dan di sini pasti si pelakornya itu si Nano kan. Kenapa harus solusinya tuh ngebunuh gitu? Dan itu kayak terlalu dipaksain sih menurutku, karena kayak alasan untuk membunuhnya itu tuh kurang kuat gitu loh. Masa gitu doang terus ngebunuh orang. Selain itu ketidakjelasan tokoh Nano ini sih, karena kadang dia tuh baik, terus kadang kebanyakan justru di episode-episodenya tuh dia jadi jahat. Dia memancing orang lain yang adem ayem aja hidupnya gitu untuk berbuat kejahatan. Padahal kan dia adalah benang merah dari semua episode yang ada di serial ini ya. Terus kalau dianya nggak konsisten gitu sikapnya, dan perubahan sikapnya itu kayak ya aneh lah pokoknya ya. Kadang dia mengungkap kejahatan terus tiba-tiba dia justru memancing kejahatan itu terjadi gitu. Jadi sebagai penonton tuh malah banyak tanda tanya. Untuk hal-hal yang aku sukai dari series ini, yang pertama itu pasti acting si pemeran utama yang jadi Nano ini, karena keren banget sih, apalagi ketawanya itu khas banget. Dan juga acting pemeran lainnya aku suka. Yang kedua, kerasa banget ciri khas dari film atau serialnya Thailand gitu, kerasa banget di sini. Banyak hal-hal aneh atau absurd yang disajikan tapi bikin kita ketawa gitu. Bahkan meskipun ceritanya lagi drama banget nih, tapi pasti ada sesuatu yang bikin kita ketawa, dan itu asik sih. Selain itu juga ide dari setiap subjudul yang ada tuh, setiap episodenya tuh ngasih sesuatu yang ceritanya tuh beda gitu loh sama episode-episode sebelumnya. Jadi kita juga selalu tertarik dan penasaran dengan judul yang baru. Oke, sekarang aku akan menyebutkan beberapa episode yang jadi favorit aku banget. Yang paling aku suka itu yang pertama adalah episode 1. Di sini tuh nyeritain Nano datang ke sekolah barunya sebagai murid baru. Terus dia nih mengungkapkan kejahatan seksual yang dilakukan oleh salah satu guru yang ada di sekolah itu. Dan caranya itu bikin geleng-geleng kepala banget guys. Yang aku suka berikutnya itu adalah episode 4, dimana di sini itu Nano diceritain masuk ke sebuah sekolah yang ruangan ekskul di sekolah itu tuh dibayar atau dibiayai oleh wali murid dan bisa dibeli oleh murid yang punya banyak duit. Dan disitulah Nano mendirikan sebuah perusahaan yang melayani berbagai jasa untuk teman-temannya. Jadi dia tuh membantu seorang siswa SMA yang dia tuh sebenarnya miskin, tapi teman-temannya tuh kayak ngira dia tuh kaya raya gitu. Jadi spoiler guys, pokoknya kayak gitu. Dan di akhirnya itu kocak banget lah pokoknya. Kalian harus nonton ini. Nah, selanjutnya yang terakhir yang menurut aku cukup bagus, pakai banget, itu adalah episode 8. Di sini itu nyeritain, nah dari tadi kan mulu ya. Jadi kan dari tadi aku bilang kalau Nano nih ngeselin banget gitu loh. Hampir di semua episode tuh dia ngeselin, dia tuh kayak bukan manusia gitu kayaknya emang ya. Tapi di episode 8 ini kita bisa melihat sisi kemanusiaannya Nano. Si Nano ini mendekati satu murid super kaya di sekolahnya yang berkali-kali pindah sekolah karena dia ini suka nyuri gitu.
Padahal ayahnya si tokoh laki-laki ini tuh kaya raya, tapi dia kayak doyan nyuri gitu. Nah akhirnya si Nano ngajakin si cowok ini untuk mencuri barang-barang yang kayaknya tuh sulit banget gitu loh buat didapetin gitu, buat dicuri itu susah gitu. Lama-lama mereka berdua jadi temenan, terus tumbuhlah benih-benih cinta gitu ya guys. Dan disinilah kita bisa melihat Nano tuh kayak manusia banget gitu, nggak kayak iblis, karena di episode lain dia tuh kayak iblis guys. Yeay, jadi segitu dulu review dari aku Yogurt Casbara untuk serial Girl From Nowhere ini kasih nilai 8. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe supaya kita lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten selanjutnya. Jangan lupa juga like, komen kalau kalian ada kritik atau saran. Terus boleh banget video ini kalian share ke teman-teman kalian. Siapa tahu lagi butuh referensi atau rekomendasi serial yang bagus-bagus. Terima kasih. Assalamualaikum.